Halo guys, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Networking Address Translation atau disebut NAT. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ari, NIM 67 dari 2018-194, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Satya Wacana, berasal dari Toraja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi NAT. Networking Address Translation atau disebut NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis NAT. Secara singkat, ada 4 jenis NAT yang perlu diketahui, yaitu NAT tipe statis, dinamis, overloading, dan overlooping. Perbedaan antara keempatnya akan dibahas dalam poin berikut. Yang pertama, NAT statis. Bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Yang kedua, NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih amannya penelusuran di internet. Contohnya, ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer Anda yang menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan, sebab alamat IP yang disosialisasikan ke suatu komputer selalu berubah secara dinamis. Walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung ke internet melalui NAT. Yang ketiga, overloading NAT. Memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien yang dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. Yang terakhir itu overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal agar tidak terjadi konflik. Maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan dan implementasi di dunia nyata. Kegunaannya ialah kalau kita menginap di hotel, tentunya kita akan mendapatkan nomor kamar, bukan? Nah, alamat lengkap hotel di mana kita menginap disebut alamat publik, alamat yang dikenal oleh orang luar. Sedangkan nomor kamar kita adalah alamat privat. Jadi misalnya kita memesan nasi padang di luar, yang akan kita sebutkan alamatnya adalah alamat lengkap hotel tersebut, bukan alamat kamar kita kan. Sedangkan kita tahu bahwa bisa jadi yang menginap di hotel itu nggak hanya kita. Jadi kepemilikan alamat hotel tersebut itulah yang disebut KTP bersama. Nah, nasi padang yang kita pesan nanti tentunya akan tiba di resepsionis. Lalu nanti resepsionis akan meminta seorang OB untuk mengantarkan pesanan kita ke kamar Anda. Fungsi resepsionis ini yang kita sebut NAT.
Contoh lainnya ternyata telepon kita di hotel hanya bersifat lokal untuk dapat menghubungi orang di luar. Kita harus mengontak resepsionis agar kita dapat menghubungkan. Oh, sorry. Tidak. Contoh lainnya, ternyata telepon kita di hotel hanya bersifat lokal untuk dapat menghubungi orang di luar. Kita harus mengontak resepsionis agar dapat menghubungkan kita dengan orang tersebut. Seperti itulah cara kerja NAT, menerjemahkan alamat privat menjadi publik. Cikal! Woi! Selanjutnya yaitu implementasi NAT. Pada mesin Linux, untuk membangun NAT dapat dilakukan dengan menggunakan iptables atau netfilter, di mana pada iptables memiliki tabel yang mengatur NAT. Pada tabel NAT terdiri dari 3, yaitu pre-routing, post-routing, dan forward. Proses NAT dilakukan pada data yang akan meninggalkan router, sehingga pada iptables untuk pengolahan NAT dilakukan pada chain post-routing. Rule yang diberikan kepada paket data tersebut adalah mesh squared. Ada 3 langkah membangun NAT dengan iptables pada Linux router. Yang pertama itu tentukan NIC mana yang terkoneksi ke internet dan yang terkoneksi ke LAN. Yang kedua, tentukan network address dari LAN, misal 192.168.1.0 sampai 24. Nomor 3 itu menambahkan rule di iptables. Contohnya iptables tnat I post routing S192.168.1.0 sampai 24 J mesh squared. Dengan menggunakan NAT ini, IP dari LAN akan dapat terkoneksi ke jaringan yang lain, tetapi tidak dapat diakses dari jaringan lain. Terima kasih. Ya. Curhatan saya selama perkuliahan asisten ini, kadang saya kesulitan memahami materi karena pembelajaran dilakukan secara online, yang dimana jaringan di tempat saya itu di tengah-tengah pandemi COVID. Pesan saya kepada teman-teman dan asisten, jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan semangat belajarnya. Bagi untuk asisten, terima kasih sudah membimbing kami dalam 1 semester ini.